Saya bertobat di umur 16 tahun dan boleh ikut Tuhan sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitabnya di Palembang. Orang Manado asli. Sampai sekarang saya tinggalnya di Manado. Saya kesini nggak sengaja juga, Bapak Ibu, saudara-saudara, karena saya sebenarnya di Bandung. Saya Tuhan percayakan untuk buka satu pelayanan komunitas di Manado, namanya Heaven Crew Ministry, pelayanan yang bergerak di anak-anak muda dan mahasiswa. Nah, terus saya ke Bandung dalam rangka pembukaan cabang di sana. Jadi ada buka cabang di Bandung juga. Waktu saya di Bandung, aturannya saya balik ke Manado karena tanggal 24 Februari saya ada KKR di Manado. Tapi cancel KKR-nya karena Omicron. Jadi di tempat yang saya mau KKR cancel. Saya ada planning ke Medan, tapi tanggal 1. Perencanaan saya ke Medan tanggal 1. Jadi belum sekarang sebenarnya. Tapi saya ditelepon oleh salah satu hamba Tuhan, Pastor Teddy. Kita telepon, dia bilang, kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Jakarta aja. Nggak jadi KKR di Manado. Mau jalan-jalan aja sambil nunggu tanggal 1. Tapi dia bilang, ayo ikutlah. Bareng kita pelayanan, mau ke Pekanbaru. Sekarang aja datangnya. Jadi saya langsung pesan tiket ke Medan. Dan kita perjalanan penginjilan. Nah, sebenarnya saya ikut aja. Nggak ada planning pelayanan juga. Mau ikut-ikut aja. Daripada saya jalan-jalan nggak guna kan, mendingan saya ikut pelayanan. Tapi itulah cara Tuhan saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu. Itu suatu hal yang luar biasa, amin. Jadi semoga nggak ada yang bilang aduh ini anak nggak bisa. Udah malas saya dengar firman Tuhan, anak muda lagi. Nggak mungkin nggak terpercaya ini, jangan-jangan. Saya sekolah teologinya di Manado. Jadi sekolah kita di Palembang, lanjut teologi di Manado. Oke, langsung saja saya mau bahas tentang satu hal yang paling sederhana. Gak banyak saya mau buka ayat di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Bahkan ada Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin sudah hafal ayat ini. Ayat ini gampang sekali. Keterlaluan kalau kita nggak tahu ayat ini. Ini hal yang mungkin kalau kita dengar saudara-saudara ayat ini ayat biasa. Bahkan mungkin mulai ada di hamba atau anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang kritis mulai nebak nih, saya tahu ini khotbahnya mau ke arah mana. Iya kan? Biasanya kan gitu, kalau udah pro kan gitu. Khotbahnya pasti ke arah sini. Oke. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara boleh perhatikan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara sudah tahu ayat ini. Tapi satu hal yang menarik, Alkitab kan bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu aja dulu. Untuk kita mendapatkan sesuatu, Alkitab bilang mudah caranya. Cukup apa? Minta. Iya kan? Nggak susah ternyata. Tapi pertanyaannya bukan di sini. Pertanyaannya, pernah nggak kita Bapak Ibu berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan? Pernah kan? Pasti pernah. Kita minta mobil mungkin, kita minta rumah, kita minta berkat atau apapun. Minta pacar mungkin, ya kan, yang jomblo-jomblo, yang masih muda, umuran saya, minta pasangan hidup. Tuhan, saya minta pasangan hidup, minta suami baru, nggak boleh lah, ya kan, bahaya itu. Minta istri baru itu bahaya, kecuali udah mati istrinya kan, udah meninggal. Nah, tapi pertanyaannya begini, waktu kita meminta, sudahkah kita dapat apa yang kita minta kepada Tuhan? Mungkin ada yang bilang, saya sudah. Tapi ada juga yang mungkin bilang, saya belum dapat apa-apa. Bahkan sudah 20 tahun saya berdoa, saya belum pernah dapat jawaban doa saya. Tapi Tuhan masalahnya bilang, minta maka akan diberikan. Loh kok? Jadi ayat ini nggak berkuasa gitu, ya kan?
Ini yang jadi perundungan saya. Jadi ayat ini gimana? Minta maka akan diberikan. Tapi kok kenapa sudah saya minta nggak dikasih-kasih? 5 tahun saya berdoa tentang kesembuhan nggak dikasih-kasih. 5 tahun saya berdoa minta rumah nggak dikasih-kasih. 3 tahun saya berdoa minta pekerjaan nggak dapat-dapat. Kita berdoa tsunami sudah pukul-pukul lantai kan. Udah cium lantai, cium tanah air, bersujud, berlutut di hadapan Tuhan, tapi kok nggak dapat-dapat? Apakah firman Tuhan ini nggak berkuasa? Apakah Tuhan bohong? Ya kan? Apa yang menjadi masalahnya di sini? Kenapa Alkitab atau firman Tuhan yang luar biasa ini nggak bisa tergenapi dalam kehidupan kita? Apa yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Kan Alkitab bilang minta, sekali lagi saya tekankan, minta maka akan diberikan. Itu dulu, ketok itu kurang sama semua sih. Cari itu sama aja sebenarnya. Saya nggak mau bahas lebih dalam tentang hal tersebut. Jadi saya mau fokusnya di sini. Coba saudara-saudara kita renungkan, apakah firman Tuhan ini nggak berkuasa? Coba kita lihat ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Loh, ini lagi dibilang Tuhan akan berikan yang baik kepada anak-anaknya yang apa? Yang meminta. Kalau kita minta rumah, apakah itu satu hal yang gak baik? Ya, itu baik. Kalau kita minta pekerjaan yang baik, apakah itu bukan suatu hal yang baik? Ya itu baik. Tapi sekali lagi pertanyaannya, saya belum mau lanjut nih. Kenapa ada orang-orang yang dia sudah lama meminta sesuatu hal yang baik dari Tuhan, Tuhan gak pernah kasih? Atau Tuhan belum pernah kasih, Tuhan belum pernah jawab? Minta handphone baru mungkin, minta apa kek, terserah lah. Saudara-saudara yang doa, saudara-saudara, doa Bapak Ibu. Sederhana sekali, khotbah saya nggak akan panjang. Ini kalau saya bilang endingnya ini langsung selesai khotbah saya. Jadi tenang, jadi yang biasa sebel kalau pendeta khotbah lama, puji Tuhan, hari ini nggak lama. Oke, masalahnya di sini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, kepada anak-anakmu, apalagi apa? Bapamu yang di surga. Masalahnya ada di kata ini, Bapa. Oh, Bapa? Gimana? Gimana pula ini? Ngomong tahet, ya kan? Gitu kalau orang Batak saya dikit-dikit belajar. Dikit kan? Bapa? Gimana ini Bapa ini? Kok masalahnya di Bapa? Saya buka aja. Oke, permasalahannya di Bapa. Kenapa? Alkitab kan bilang, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, maka Bapa di sorga juga akan memberikan. Pertanyaannya gini, permasalahannya seperti ini. Selama kita meminta, apakah status kita itu sudah jadi anak atau belum? Ini yang jadi masalah. Banyak orang mereka hanya sebatas Kristen KTP. Hidup mereka nggak seperti yang Tuhan mau. Hidup mereka nggak benar-benar menjadi anak Bapa di sorga. Itu yang menjadi permasalahan di sini. Makanya banyak orang sekalipun mereka beribadah, mereka melayani, mereka berdoa, jawaban doa mereka nggak pernah datang dari Tuhan. Karena kenapa? Karena posisi hidup kita ini bukan sebagai anak Tuhan. Mungkin kita bisa kelihatan seperti anak Tuhan yang beribadah tiap hari Minggu, yang melayani tiap ada ibadah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat setiap kehidupan kita ketika kita keluar dari gereja. Bagaimana kita di luar sana? Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bapak seperti itu, anaknya juga kurang lebih seperti itu. Bapak kita penuh kasih, ya kita harus penuh kasih. Sebenarnya sederhana sekali untuk membuat semua doa kita dijawab. Mungkin ada yang bilang nih, kan ada juga doa dibilang karena memuaskan hawa nafsu. Itu gak dijawab.
Kalau saya minta Pajero itu kan memuaskan hawa nafsu. Misalnya saya pengen Alphard kan itu memuaskan hawa nafsunya, ya kan? Tidak ada orang bilang gitu. Enggak juga. Salahkah seorang anak minta beli mainan kepada bapaknya? Enggak salah. Salahkah seorang anak minta beli iPhone 13 kepada orang tuanya yang sangat kaya? Enggak salah. Salahkah seorang anak pengen beli sepatu yang harga puluhan juta kepada bapaknya yang konglomerat? Enggak salah. Orang bapaknya mampu, bapaknya cukup, dia minta beli anjing aja harga 15 juta dibeliin. Urus anjing itu mahal banget, dibeliin sama bapaknya. Pernah nggak kita beliin mainan bapak ibu kepada anak-anak bapak ibu? Pernah. Berguna nggak mainan itu sebenarnya? Nggak ada gunanya. Untuk hiburannya aja. Begitu juga Bapak kita di surga. Bapak kita di surga bukan cuma bertanggung jawab atas setiap kebutuhan kita, bukan. Tapi dia juga mampu dan mau memberikan sebuah hal yang kita inginkan. Jadi ketika kita ada di posisi yang benar sebagai anak Tuhan, anak Bapa di surga, maka setiap hal yang Bapak punya, Alkitab pernah bilang kepada anak yang bungsu, anak yang sulung di kitab Lukas, bukankah kamu setiap hari tinggal dengan saya? Apa yang aku punya itu punya kamu juga. Bapak punya harta itu juga kamu bisa nikmati. Tapi kenapa ada banyak orang gagal menikmati jawaban doa, gagal menikmati berkat Tuhan? Karena ini sekali lagi permasalahannya, dia nggak bangun hidup yang sebagai anak Tuhan. Hidupnya nggak benar-benar memuliakan Tuhan. Alkitab pernah bilang, kenapa kita gak bisa menerima yang baik dari Tuhan? Karena iblis yang menjadi bapa kita. Dan bapa dari segala pendusta itu siapa? Iblis. Kalau kita masih suka bohong, masih suka fitnah, masih suka selingkuh, masih suka maki-maki, iya kan? Di jalan, ada motor lewat, anjing, iya kan? Bak, ya kan? Bego. Gimana? Berarti kita bukan anak Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu ingat firman Tuhan? Atau coba kita ingat firman Tuhan satu ini. Kita pernah bilang seperti ini. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Kita bilang apa saja loh, apa saja. Nggak ada di situ bilang memuaskan hawa nafsu dan lain sebagainya. Apa saja, apa saja. Saya minta ke Tuhan. Saya suka jelaskan, ceritakan ini karena ini jawaban doa yang Tuhan kasih ke saya dan jadi kesaksian hidup. Waktu saya bertobat umur 16 tahun, saya itu langsung, karena saya selama 16 tahun ke bawah itu 0 sampai 16 tahun. Saya nggak tahu tentang Tuhan. Saya bahkan kalau mau tanya lagu sekolah minggu, mohon maaf, saya nggak tahu sampai detik ini. Saya nggak tahu lagu sekolah minggu. Paling aku tentara kecil, itu doang yang saya tahu. Jadi kalau yang lain-lain, saya ikan mas menurut saya nggak tahu mau nyanyiin apa kalau lagu sekolah minggu. Waktu saya bertobat umur 16 tahun, saya berdoa ke Tuhan, Tuhan, kalau boleh pakai saya di usia saya yang sangat muda, saya mau ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Itu yang saya minta. Saya mau menangkan ribuan jiwa, bahkan bukan cuma ribuan, jutaan jiwa. Saya mau berkhotbah di banyak orang. Itu impian saya. Saya mau memberitakan Injil di bangsa-bangsa. Itu impian saya doakan itu. 19 tahun Tuhan percayakan saya KKR pertama kali. Umur 19 tahun. 5 tahun yang lalu. Itu suatu hal yang luar biasa. Sementara saya nggak punya kenalan hamba Tuhan. Papa saya bukan pendeta, saya dari keluarga yang broken home. Mama dan papa saya pisah. Sampai detik ini papa saya masih tinggal dengan selingkuhannya. Anaknya sudah 5 atau 6 kalau nggak salah. Di kubu sebelah, kami 3 di kubu yang pertama. Jadi ada 2 kubu nih. Kubu Sarah dan kubu Hagar. Puji Tuhan saya termasuk anak perjanjian. Haleluya. Bercanda. Nah, jadi itu. Saya berdoa minta, saya pengen dipakai Tuhan. Dan buktinya umur 24 tahun saya sudah boleh ada di Pulau Sumatera. Amen. Bukankah itu salah satu jawaban doa? Bukankah itu suatu hal yang sebenarnya mustahil bagi saya untuk pelayanan sampai di tempat ini?
Itu satu hal yang sangat mustahil, tapi modalnya minta aja ke Tuhan. Saya pernah minta mobil dan dikasih mobil sama orang, bukan oleh bapak saya. Dikasih aja gitu aja. Ini saya kasih mobil, dapat. Saya masih muda tuh dapat mobil, jadi dikasih. Tapi saya jual lagi untuk pelayanan. Karena pelayanan butuh uang, butuh dana. Sementara saya melayani anak-anak muda, mereka mau kasih apa? Apalagi anak-anak SMA waktu lalu. Sekarang sih udah ada yang kuliah sama yang kerja. Tapi yang waktu lalu itu, yang 2 tahun, 3, 4 tahun lalu, itu anak pelayanan anak muda yang ada kita keluar uang. Mereka mau datang doa, mereka mau datang sharing, nggak punya uang, bayarin ongkos mereka, habis uangnya. Jualah mobil saya. Kita sewa base camp dan beli alat musik, itu dari mobil saya itu yang saya jual. Dan saya pakai kendaraan yang Tuhan kasih. Nih, kaki. Nggak apa-apa. Saya pernah makan kerupuk 1 bulan sama nasi, tapi bulan depannya saya Tuhan kasih tinggal di perumahan elit di Manado. Yang airnya aja itu nggak perlu beli aqua, di keran itu bisa langsung minum. Itulah Tuhan. Kita minta aja. Ini adalah kesaksian hidup saya dan saya saksikan kepada Bapak Ibu semua. Saya pernah berdoa, alat musik yang pertama yang saya hasil dari jual mobil itu udah mulai jelek dan akhirnya udah mulai ada yang rusak. Saya ingat satu hamba Tuhan pernah bersaksi di gereja waktu saya datang. Dia bilang seperti ini, waktu lalu saya butuh alat musik. Saya datang ke toko musik, saya tumpang tangan alat musik itu. Setelah saya tumpang tangan, pemilik tokonya kasih alat musik itu ke saya. Saya tertantang nih. Saya ingat, oh ada kesaksian saya pernah ingat. Pendeta itu pernah tumpang tangan alat musik. Saya datang di toko alat musik. Saya ajak 2 atau 3 teman-teman, ayo ikut, kita minta alat musik baru sama Tuhan. Nah, ya, pegang-pegang aja kan biar nggak ketara, biar nggak malu kan. Nah, ini amin. Ini bass ini amin gitu. Kalau saya bagus-bagus amat, yang standar-standar aja. Keyboardnya saya hanya tumpang tangan yang 6 juta. Drumnya saya hanya tumpang tangan yang 5 juta. Ya pura-pura aja, yang penting udah bagus lah, nanti kita setting. Ya kan, kalau drum nanti diganti kulitnya udah boleh lah. Tumpang tangan. Tahu nggak setelah selesai saya berdoa, ini yang keren. Nggak ada terjadi apa-apa. Berharap kan mau ada yang datang, ya. Mau ngambil aja mau pulang. Tapi saya nggak kecewa. Bulan depannya saya dapat yang lebih mahal dari semuanya. Keyboard saya tumpang tangan 6 juta, saya dapat yang 12 juta. Drum saya tumpang tangan yang 5 juta, saya dapat sekarang harganya 18 juta. Mixer yang saya tumpang tangan itu, yang murah, yang ecek-ecek, saya dapat mixer digital sekarang. Gimana Tuhan, keren nggak? Minta aja. Tinggal meminta, semudah itu. Kalau kita bangun hidup yang berkenan kepada Tuhan, sesimpel itu kita minta sesuatu kepada Bapa. Haleluya. Tapi kalau kita suka maki, bangun hidup yang gak berkenan, anak-anak muda masih suka nonton video porno, pacaran gak kudus, masih suka berzina dan lain sebagainya, kita minta sampai habis suara kita, Tuhan gak bakal dengar. Tuhan gak bakal mau tahu dengan doa-doa kita. Alkitab pernah bilang yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah apa? Dosa. Jadi kalau kita mau hubungan kita dengan Tuhan baik, doa kita dijawab, yaitu jadilah anak Tuhan yang sesungguhnya. Bukan cuma sekedar miliki KTP Kristen, bukan cuma sekedar jadi jemaat yang terdaftar di gereja, bukan cuma sekedar ambil bagian dalam pelayanan, itu semua nggak salah. Tapi bukan cuma sekedar itu yang harus kita bangun, tapi bangun hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bangun hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Bangun hidup yang benar-benar memuliakan Tuhan. Sesimpel itu. Maka kita akan melihat satu hal-hal yang mustahil dalam hidup kita terjadi. Karena Tuhan yang campur tangan. Saya pengen hidup saya jadi kesaksian. Dan orang bisa lihat hidup saya bahwa ternyata sesuatu hal yang mustahil bisa menjadi mungkin bersama Tuhan. Contohnya berdiri di depan Bapak Ibu. Mana ada anak muda umur 24 tahun udah bisa khotbah? Ya kan? Maksudnya kalaupun ada jarak atau enggak bapaknya pendeta, ya kan, dikasih anaknya naik, atau papa saya bisa dia bertemu dong nih, oke lah disambut. Tapi papa saya siapa nih, masih selingkuh sekarang. Saya tuh sering kalau datang pelayanan, sering orang-orang bilang, siapa tuh?
Nggak percaya mereka, tapi nggak apa-apa, itu yang keren. Saya bangga begitu, nggak apa-apa lah. Justru itu yang bagus. Supaya ketika saya bisa berkhotbah, orang bisa lihat, wah ternyata Tuhan bisa pakai yang nggak mungkin jadi mungkin. Amin. Makanya saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyatakan bahwa ketika kita bangun hidup yang berkenan kepada Tuhan, mau kita dari latar belakang keluarga seperti apa, mau kita punya dosa seperti apa, tapi kalau kita mau bangun hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita mau benar-benar jadi anak, apa yang kita minta Tuhan kasih. Sedangkan nyawa Tuhan kasih ke kita kok. Sedangkan nyawa Tuhan kasih ke kita. Apalagi cuma berkat, itu terlalu gampang untuk Tuhan kasih. Sedangkan nyawa dia nggak tanggung-tanggung, korbankan nyawanya untuk kita manusia yang berdosa. Apalagi cuma berkat 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, kan kecil itu. Saya nggak pernah pandang 5 miliar itu suatu hal yang besar, enggak. Saya kalau lihat mobil Mercy S-Class, wah cuma 4 miliar. Padahal nggak pernah naiknya. Tapi nggak apa-apa, saya bilang cuma. Bukan sombong, tapi ya gitu. Ngapain kita ambil selera-selera yang rendahan? Gitu. Kalau kita bangun hidup yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan mau, nggak apa-apa kita minta hal yang mewah ke Tuhan. Yang penting jangan sampai kita sombong, itu yang Tuhan nggak mau. Amen. Itu berarti bukan anak Tuhan kalau dia sombong. Ya kan? Anak Tuhan ya harus rendah hati. Kalau kita udah rendah hati, kita bangun hidup yang benar-benar. Tiap pagi doa nggak? Baca Alkitab nggak tiap hari? Alkitab saya baru nih, karena udah 5 yang rusak. Bukan saya banting-banting, enggak. Saking sering saya baca. Ini baru. Kalau kita datang ke gereja, Alkitab kita baru sudah 6 tahun. Itu ada yang salah dengan kerohanian kita. Itu ada yang salah. Alkitab masih baru nih, udah 7 tahun Alkitabnya. Masih datang ke gereja masih putih kayak Alkitab saya ini baru dibeli di Medan ini. Kalau masih putih gini coba cek, aduh ada yang salah dengan kerohanian Bapak Ibu. Kalau lihat orang status di Facebook tentang tetangga lagi marah-marahan kan, kamu udah saya kasih nasi, udah saya kasih ikan, kamu suka begini-begini, kita liatin terus sampai habis. Tapi Alkitab malas dibaca, kayak mana Mang Tahe? Ya. Bagaimana kita mau jadi anak yang berkenan kepada Tuhan? Kita akan jadi orang percaya, kita akan tahu hidup sebagai anak itu seperti apa yang dalam baca Alkitab. Saya komitmen baca Alkitab waktu saya bertobat 1 hari 1 pasal. Enggak. Saya main itu 1 hari 1 kitab. 2 bulan selesai kejadian sampai wahyu. Haleluya. Waktu saya bertobat itu, saya komitmen. Doa, bukan mau sombong, tapi saya kalau doa, waktu saya bertobat, paginya aja saya bangun jam 4, 1 jam saya berdoa. Karena saya ditinggalkan orang tua, sekolah saya harus cari uang sendiri, saya jual koran. 4 sampai jam 5, saya berdoa. 5 sampai jam 6 saya siap-siap, jam 6 sampai jam 11 saya jual koran di lampu merah. Jam 11 sampai jam setengah 12 sampai setengah 1 saya doa lagi setengah 1 jam di rumah. Baru saya sekolah siang gitu. Pulang sekolah saya ikut konser, ikut sharing. Tiap hari seperti itu. Sampai rumah saya harus berdoa lagi minimal 1 jam. Kalau di kelas nggak ada guru, saya baca Alkitab. Itu yang membuat saya punya iman yang kuat. Ketika firman Tuhan kita baca, kita renungin, kita aplikasikan dalam hidup kita, maka kita akan jadi orang-orang yang berkuasa. Kita akan jadi orang-orang yang sangat mudah meminta sesuatu, karena posisi kita sudah menjadi anak. Amin. Amin. Itu sebenarnya saya perpanjang sendiri. Sebenarnya sudah selesai, tapi perpanjang aja biar kalau kemarin saya pelayanan di tempat Pak Ricky Nelson, iya. Di gereja BICC atau apa itu di pusat yang di Pekanbaru. Saya pelayanan di sana kemarin. Pak Ricky itu bilang gini, kalau misalnya dia khotbah lama harusnya untung katanya. Karena jemaat yang kasih persembahan lebih puas dia kan, dapat banyak. Ya, kalau sedikit rugi nantinya kan, udah kasih persembahan banyak-banyak tapi khotbahnya pendek. Kayak kita makan kan, bisa makan BPK ini. Kita bayar 100.000 nih contoh kan, dapat porsinya segini.
Gimana? Apalagi kalau orang Batak sama orang Manado makannya segini kan nggak cukup. Komplainnya nanti, dikit kali ya, udah ya. Gimana ini? Tapi kalau banyak kan puas, rasanya nggak rugi gitu. Tapi tenang, saya nggak akan panjang sekali. Itu aja. Bangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amen. Tuhan menjamin keselamatan kita. Tapi kalau kita mau, saya mau ceritakan satu hal ini. Saya ke Bandung, ada satu anak rohani saya di sana. Anak rohani saya ini umurnya 21 tahun. Tapi penghasilan per bulannya itu 200 juta sebulan. Kenapa? Saya pelajari satu hal. Saya pertama bilang enak ya hidupnya. Dia bisa pakai barang-barang branded. Dia mobilnya Audi. Kalau nggak salah miliaran kalau mobil itu barunya. Dijemput saya pakai mobil itu. Saya kaget dalam arti ini masih muda sekali, omsetnya udah luar biasa. Sama lah kayak orang kaget lihat saya kan berkhotbah kan, ini masih muda sekali, udah khotbah. Nah saya kaget dia nih, masih muda sekali, 21, omsetnya 200 juta tiap bulan. Nah, waktu saya sharing sama dia, ternyata dia punya kisah yang pilu. Orang tuanya bangkrut dan dia harus tanggung semuanya waktu dia umur 13 tahun. Dia mulai usaha. Sambil dia bangun hidup yang berkenan ke Tuhan. Dia berdoa, Tuhan kalau kau mau pakai saya. Saya mau serahin hidup saya ke Tuhan. Terus dia mulai melakukan sesuatu. Dan sekarang umur 21 tahun dia diberkati Tuhan luar biasa. Keluarganya semua dia yang ongkos. Omsetnya sekali lagi 200 juta per bulan. Kenapa? Karena dia bangun hidup sebagai anak. Dia minta, dapat. Tapi bukan cuma minta terus kita tidur-tidur, ya kerja. Dia tiap hari bangun jam 4 pagi. Doanya 1 jam sampai jam 5 dulu. Selesai itu dia kerja. Kerjanya bisa sampai gak henti. Terus dia kerja sampai sore. Sorenya dia sore sampai malam dia masih edit untuk iklan dan lain sebagainya. Setelah itu dia harus doa lagi. Saat tidurnya minimal mungkin 1 jam. Itu gitu kalau kita mau diberkati Tuhan, mau jadi orang yang luar biasa, bangun hidup sebagai anak, maka kita akan diberkati Tuhan secara dahsyat. Amin. Tuhan akan pakai kita di divisi kita masing-masing. Bapak Ibu mau pengen usaha, Tuhan akan berkati usaha Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen pekerjaan yang luar biasa, Tuhan akan berkati pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen pelayanan yang luar biasa, Tuhan akan berkati pelayanan Bapak Ibu. Saya berdoa ke Tuhan, Tuhan saya mau tahun ini Heaven Crew itu 1000 jiwa. 1000 jiwa yang di Manado. Kalau yang di Indonesia udah sampai di Malaysia, tapi grupnya itu masih via Zoom semua, belum pernah onsite. 1000 jiwa saya bilang ke Tuhan di Manado. Semuanya nggak mungkin, tapi kan kita punya Tuhan yang bisa memungkinkan hal yang nggak mungkin. Jadi berdoa aja, itu yang sering saya bilang. Di KKR pun yang waktu di PGPI itu saya bilang itu hal itu. Minta satu hal yang kita nggak mampu untuk capai, karena situlah kita butuh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini yang jadi khotbah saya atau sharing saya di pagi hari ini. Semoga memberkati Bapak Ibu. Amin. Ayo, saya mau ketika kita pulang nanti, kita benar-benar berubah. Saya mau jadi anak Tuhan. Amin. Saya mau jadi orang yang luar biasa. Sekalipun begini, tapi saya mau jadi anak. Mulai doakan, mulailah lakukan sesuatu. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya pengen satu lagu kita nyanyikan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Refnya saja. Ku percaya kau Tuhan. Nanti setelah ini mungkin ada penyerahan anak, tapi sebentar saya pengen kita renungin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Oh, ku percaya kau Tuhan. Ya, dengan lembut saja. Gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelah. Yes, menepati
Saudara-saudara, mungkin saat ini kita capek berdoa. Saya tahu. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun, nangis, dia dapat Tuhan. Tuhan tolong. Saya mau dapat rumah, saya mau dapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita udah capek berdoa tapi nggak pernah dijawab. Bisa saja bukan karena itu belum waktu Tuhan, tapi bisa saja ketika kita berdoa, kita keluar, kita hidup seperti orang yang nggak tahu Tuhan. Kita masih suka bohong, memaki, dan lain sebagainya. Masih suka berzina, anak-anak muda pacaran masih nggak kudus. Masih suka lakukan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya. Tapi ketika kita bangun hidup yang sesuai dengan yang Tuhan mau, menjadi anaknya, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan bukan cuma bertanggung jawab atas apa yang akan kita makan. Tuhan bukan cuma sekedar bertanggung jawab atas apa yang akan kita pakai, sekolah anak-anak kita, bukan sekedar itu, tapi Dia juga berhak dan bertanggung jawab untuk memberkati kita, membuat kita senang. Dia juga bisa dan mampu, punya kapabilitas untuk memberkati kita. Dia bisa kasih kita mobil mewah, dia bisa. Tapi jangan itu yang jadi ukuran kita ikut Tuhan. Ini bukan teologi kemakmuran. Dia bisa kasih apa saja yang kita mau. Abraham lihat dia diberkati dengan limpahnya. Bukan cuma sekedar berkat, dia punya banyak harta, tapi namanya masyhur, dia terkenal, dia famous. Berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan menjadikan kita orang yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Ada anak pelacur, tapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa karena dia mau bangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sederhana sekali khotbah pagi hari ini. Saya nggak mau yang ribet-ribet. Saya cuma mau pesan garis besar di pagi hari ini. Bangun hidup sebagai anak Tuhan yang sejati. Itu saja. Maka apa yang kita minta, apa yang kita butuh, apa yang kita perlukan, itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Maka setiap hidup dan masa depan kita itu dalam tanggung jawabnya Tuhan. Dan kalau Tuhan bertanggung jawab, maka nggak akan pernah kita merasakan yang namanya kekurangan. Maka nggak akan pernah kita merasakan yang namanya jalan buntu. Maka kita nggak akan pernah merasakan yang namanya hilang arah. Karena kita punya Tuhan yang sempurna. Dia pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan. Diiringi piano saja. Saya pengen nyanyikan nyanyian ini untuk saudara-saudara. Bapak Ibu renungkan saja. Ku percaya. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh, sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara. Bapak Ibu yang mungkin punya pokok doa, punya setiap pengharapan yang selama ini Bapak Ibu atau teman-teman gumuli dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan Bapak Ibu menerima jawaban di pagi hari ini, mulai koreksi. Oh Tuhan, iya ternyata saya salah. Ternyata selama ini saya berdoa, saya ke gereja, tapi hidup saya nggak seperti anak Tuhan. Saya mau minta ampun Tuhan. Saya mau belajar jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh.
mau belajar jadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, sehingga supaya Tuhan bisa bertanggung jawab atas hidup saya. Mari sebelum saya doakan, kita evaluasi hidup kita. Tuhan berikan kesempatan yang baru di hari Minggu ini untuk kita menerima firman Tuhan. Tuhan mau memberkati Bapak Ibu. Tuhan sangat rindu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan bilang firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan harus utus saya untuk sampaikan kebenaran ini? Karena satu hal yang pengen kita tahu, harus jadi anak dulu baru kita bisa diberkati. Harus jadi anak dulu baru kita bisa dipakai secara luar biasa. Harus jadi anak dulu supaya masa depan kita penuh harapan. Ayo kita evaluasi sejenak, 2-3 menit ke depan. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal. Ampuni kami Tuhan. Kami punya banyak beban. Tuhan sudah lihat Bapak Ibu yang mungkin selama ini bergumul dengan beban Bapak Ibu. Tuhan pengen tolong, tapi dosa menjadi pemisah. Tuhan ingin ulurkan tangan, tapi dosa menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ayo jadilah anak. Biar Tuhan bisa memberkati kita. Biar Tuhan bisa menyenangkan kita. Biar Tuhan bisa melihat kita selalu bahagia tiap hari. Jadi anak. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Kau Yesus, haleluya. Pujilah Kau Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi kami. Thank you Lord, thank you Jesus. You are the only one for us. Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang mau mendoakan, angkat tanganmu di tempat duduk masing-masing. Saya mau berdoa. Saya gak akan suruh kita maju ke depan, tapi Bapak Ibu yang mau untuk benar-benar buat komitmen menjadi anak, pengen doanya dijawab semuanya, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Bapak yang baik, hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat setiap kehidupan mereka. Mereka mau jadi anak Tuhan yang lebih lagi. Tuhan tolong kehidupan mereka. Tuhan tolong masalah pergumulan mereka Tuhan. Biar Tuhan kuatkan iman mereka. Biar Roh Kudus bantu mereka untuk ketika mereka keluar dari gereja ini, mereka boleh tetap mempertahankan status mereka sebagai anak Tuhan yang benar. Roh Kudus, biar Engkau meteraikan firman Tuhan di pagi hari ini bagi setiap hati-hati yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus bekerja mulai saat ini bagi setiap kehidupan orang-orang yang dengar firman Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Saya serahkan kepada